Shalom. Happy anniversary buat GBI Tidar Blessing yang ke-12 tahun. Saya percaya mujizat keajaiban senantiasa menyertai setiap langkah-langkahmu. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Sehati sepikir memuji Raja di atas segala raja. Katakan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Mari umat Tuhan katakan. Diselamatkan untuk penyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Katakan Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, Kuasanya kuasanya mengalir, Kau melawat setiap kami Tuhan. melawat setiap Membangkitkan setiap umat-Mu. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Angkat kedua tanganmu saudara. Diselamatkan untuk penyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Segala pujian hanya bagi Yesus. Keagungan dan kemuliaan. Amin. Layak dipuji. Adakah suaramu saudara? Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Sebab kita adalah umat yang pilihan Tuhan. Percaya katakan amin. Mari bersorak-sorai lebih lagi bagi Yesus. Haleluya.
kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Oh Tuhan yang memilih kami untuk memberkati banyak orang. Oh Tuhan yang telah mengutus setiap kami untuk jadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Nah, hari-hari ini kami belajar apapun yang terjadi dalam hidup kami, pakailah setiap kami untuk terus menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika ku datang di hadapan-Mu, membawa segala remuk hatiku, Kau hampiriku dengan kasih dan segala cinta-Mu. Yesus, Kaulah penolongku. Ketika badai hidup menerpaku, ku datang sujud hanya menyembah-Mu. Kau memanggilku dan ku jawab, ya Aba Bapa-Ku. Yesus, Kaulah kekuatanku. Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah penjuru dan sumber hidupku. Karena pujian ini menjadi doa kita. Ketika badai hidup menerpaku, ku datang sujud hanya menyembah-Mu. Kau memanggilku dan ku jawab, ya Aba Bapa-Ku. Yesus, Kaulah kekuatanku. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah penjuru dan sumber hidupku. Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk
kasih buat kehormatan yang Tuhan berikan buat setiap hidup kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami ada, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Sejak kami dari kandungan ibu kami, Kau Tuhan yang sudah memilih kami. Kau Tuhan yang menetapkan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Demikianlah setiap kami berdoa Tuhan. Di tahun ini, di anniversary yang ke-12 ini, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami berdoa, pakai kami Tuhan, untuk terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Biar kemuliaan-Mu senantiasa terpancar lewat hidup kami. Hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu. Hidup kami hanya untuk meninggikan nama Yesus. Hidup kami hanya untuk memuliakan nama Yesus. Utus kami Tuhan, pakai setiap kami anak-anak-Mu sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah batasya, Allah batakara, ya Allah bara. Mari angkat tanganmu tinggi. Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan-Mu yang selalu disanjung. Engkaulah penjuru sumber hidupku.
Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, seluruh hidup kami. Bagimu Tuhan, Sharalabaya Shenanamu, Kiaralabata Sharalabakaralabaralabaralabaralabar. Kau mendengar setiap pujian kami. Ini doa kami Tuhan. Ini seruan hati kami Tuhan. Seluruhnya dan seutuhnya kami milik-Mu. Kiara Baya Syarana Bara-bara. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Segalanya milik-Mu ya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku di dalam, hanya untuk kebesaran-Mu, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sehati angkat kedua tanganmu di hadapan-Nya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, kami mengucap syukur di malam hari ini. Kalau kami tetap ada berdiri kuat, kami ada sebagaimana kami ada itu hanya karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur untuk kepercayaan Tuhan untuk kami, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan izinkan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi kehidupan hamba-Mu, lengkapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba-Mu ini. Biarlah hamba boleh menyampaikan segala kebenaran firman-Mu dengan cara yang mudah dimengerti, dengan bahasa yang gampang dipahami. Dan biarlah firman Tuhan-Mu ini memberkati kehidupan anak-anak Tuhan, setiap kami yang mendengarkannya. Berfirman kepada kami Tuhan, kami membuka hati, kami menyiapkan hati kami, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga.
Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama dengan saya mengatakan, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya sangat tertarik sekali ketika saya melihat beberapa contoh jemaat yang ada pada saat-saat sekarang ini. Tapi dari semua percontohan-percontohan jemaat yang saya melihat saat-saat sekarang ini, ternyata tidak saya menjumpai apa yang saya pernah baca di Alkitab. Artinya ada dari semua jemaat-jemaat yang ada di dunia pada saat sekarang ini, entah dia dari denominasi gereja apapun juga, saya melihat mereka itu keren-keren, hebat-hebat, dan mungkin ada hal-hal yang patut untuk kita tiru di sana gitu. Tapi dari semua yang saya melihat itu, saya tidak menjumpai satu hal yang saya baca di Alkitab. Nah, saya melihat begini Bapak Ibu Saudara, bahwa selama perjalanan kita selama 12 tahun sebagai gereja di tempat ini, karena kebetulan hari ini adalah ulang tahun gereja kita yang ke-12, maka saya melihat begini, seharusnya gereja itu belajar dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Nah, bagaimana gereja ini mempersiapkan diri menjadi gereja yang dapat dipercaya, gereja ini bagaimana dia menyiapkan diri menjadi gereja yang menjadi contoh dan teladan. Itu yang seharusnya menjadi perenungan bagi kita. Nah, saya tadi katakan di awal bahwa saya telah melihat banyak gereja-gereja yang keren yang ada saat ini, entah di Surabaya, entah di Indonesia, Jakarta, atau di tempat mana saja. Nah, saya melihat semua gereja-gereja yang disebut sebagai keren-keren itu, saya tidak menjumpai apa yang saya pernah baca di Alkitab, seperti yang saya bacakan di Kisah Para Rasul. Nanti sebentar saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana kehidupan gereja Tuhan di Kisah Para Rasul itu. Nah, saya bilang untuk Bapak Ibu Saudara bahwa saat ini adalah ulang tahun gereja kami yang ke-12. Usia 12 tahun menurut saya bukan usia muda. Usia 12 tahun adalah satu usia yang cukup panjang yang seharusnya ada kematangan dalam kita berorganisasi sebagai gereja, dan terlebih daripada itu ada kematangan kita sebagai gereja Tuhan atau kita sebagai tubuh Kristus. Nah, 12 tahun andai kata ini kita mau masuk dalam sekolah formal dimulai dari SD sampai dengan SD, SMP dan SMA, maka kita sekarang ini setelah menginjak usia tahun ke-12 seharusnya kita bukan pada level sekolah menengah atau sekolah atas, tapi kita pada posisi sebagai seorang mahasiswa. Karena ada apa? Karena 12 tahun telah kita lewati. Nah, saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang ada pada kita saat-saat sekarang ini, dalam usia kita 12 tahun. 12 tahun tadi saya katakan bahwa bukan usia baru. Ini adalah usia yang cukup matang. Sehingga seharusnya ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita dalam melayani Tuhan di gereja sini dan gereja kita sebagai gereja Tuhan. Nah, saya bilang untuk Bapak Ibu Saudara bahwa seharusnya ada contoh-contoh keren yang harus kita buat selama 12 tahun ini sehingga orang melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan gereja-gereja yang di luar sana. Nah, kalau kita melihat sekarang ini bahwa gereja dalam keterpurukan dalam artian seperti tidak terlalu banyak orang percaya lagi dengan gereja, maka waktunya bagi gereja untuk mengevaluasi diri bahwa bagaimana mereka hidup sebagai gereja Tuhan atau sebagai organisasi gereja yang dapat dipercaya. Saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara bahwa dari tahun ke tahun banyak gereja-gereja yang besar mereka mengalami degradasi kepercayaan dari jemaatnya, dari orang-orang bahkan yang tidak mengenal Kristus. Nah, ada banyak cerita-cerita di luar sana yang menceritakan bagaimana gereja mengalami degradasi kepercayaan dimulai dari jemaatnya, dimulai dari orang-orang dalam dan berujung pada apa? Orang-orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak pernah mengenal Injil. Nah, bagaimana kita akan menjadikan semua orang-orang, bagaimana kita menjadikan etnis atau bangsa-bangsa itu menjadi murid Kristus kalau kita sendiri selama 12 tahun kita tidak melakukan percontohan-percontohan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara apa yang tadi saya katakan bahwa satu gereja yang keren yang saya jumpai di dalam Alkitab, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul yang kedua dimulai dari ayat 41. Saya mulai dari ayat 41 dulu.
Nah, Alkitab bilang begini, orang-orang yang menerima perkataannya Petrus itu, mereka memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, Alkitab bilang begini, pada waktu pencurahan Roh Kudus, Petrus berkhotbah. Nah, di saat dia berkhotbah, dia menyerukan seruan pertobatan kepada bangsa Yahudi, bangsa Yunani, orang-orang Romawi yang ada pada waktu itu. Dia bilang begini, bahwa Yesus yang seharusnya datang untuk menyelamatkan itu, kalian telah menyalibkan dia. Ada tindakan-tindakan penolakan terhadap Kristus pada waktu itu. Sehingga apa? Orang-orang memutuskan pada waktu itu untuk menyalibkan Yesus. Nah, pada pencurahan Roh Kudus itu Petrus mengulangi kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu, yaitu penyaliban Kristus. Kenapa sampai Petrus mulai mengingatkan mereka akan penyaliban Kristus? Petrus bilang kepada mereka, dia yang seharusnya datang untuk menyelamatkan. Dia yang datang seharusnya menyampaikan sesuatu yang baik. Kalian telah menyelamatkan dia. Nah, di ayat 41 Alkitab bilang begini, orang-orang yang mendengar perkataan Petrus itu, mereka menerima apa yang dikatakan Petrus itu. Nah, kalau kita lihat lagi ayat sebelumnya, kita lihat ayat pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-37, kita akan tahu bahwa seberapa mereka menerima perkataan yang disampaikan oleh Petrus itu. Rasul Petrus maksud saya. Ketika mereka mendengar hal-hal itu, hati mereka sangat terharu. Nah, terjemahan aslinya dia bilang begini, waktu mereka mendengar perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Petrus, Rasul Petrus pada waktu itu, mereka mengalami keharuan, kesedihan yang luar biasa. Nah, keharuan yang mereka rasakan itu seperti waktu ibu Yesus, Maria pada waktu itu melihat lambung Yesus ditusuk di atas kayu salib. Nah, keharuan yang dipakai sini Alkitab menjelaskan mereka sangat terharu. Keharuan yang mereka punya itu pada saat dijelaskan oleh Alkitab itu memiliki kesamaan arti sama seperti Maria waktu terharu melihat anaknya ditusuk lambungnya waktu di kayu salib. Nah, artinya apa? Mereka mulai merasa satu keharuan yang luar biasa, mereka mulai menyesal dengan cara hidup mereka. Mereka adalah bukan orang-orang yang menyalibkan Yesus, tapi mereka adalah orang-orang yang terbiasa hidup dengan gaya lama mereka. Sehingga ketika Rasul Petrus menyampaikan hal ini, mereka mulai memiliki paradigma baru, mereka mulai berpikir, mereka mulai terharu bahwa seharusnya kehidupan mereka adalah kehidupan yang berdampak bagi banyak orang. Nah, oleh karenanya ayat 41 Alkitab bilang begini, mereka menerima perkataan itu. Orang-orang yang mendengar itu, mereka menerima perkataan itu dan mereka memberikan diri dibaptis. Nah, di dalam mereka menerima perkataan ini ada terjemahan dia bilang begini, mereka mengalami perubahan paradigma. Mereka mengalami perubahan perilaku. Dari perilaku yang salah mereka mulai beralih menjadi perilaku yang bersesuaian dengan apa yang Rasul Petrus sedang ajarkan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang terjadi pada waktu itu. Mereka mulai memberikan diri mereka dibaptis oleh Petrus, Rasul Petrus pada waktu itu. Dan pada waktu itu ada kurang lebih 3.000 orang yang dibaptis. Nah, ini sesuatu yang keren. Kenapa sampai dalam waktu yang sekejap itu ada 3.000 orang yang begitu percaya dengan khotbah Rasul Petrus? Padahal kita tahu pada waktu itu Rasul Petrus waktu berkhotbah, orang Kristen pada waktu itu dalam posisi yang tidak terlalu bagus. Pada waktu Rasul Petrus berkhotbah pada saat itu Rasul Paulus belum bertobat. Waktu Rasul Petrus berkhotbah pada saat itu orang Kristen masih menjadi ancaman. Mereka masih begini, mereka masih tidak disukai oleh banyak orang. Nah, pada Rasul Petrus pada waktu Rasul Petrus berkhotbah saat itu ada 3.000 orang yang memberikan diri untuk dibaptis. Nah, tidak saja 3.000 orang itu, saya akan baca terus nantinya Bapak Ibu akan mengerti bahwa sebenarnya ada satu kegerakan yang luar biasa dan orang begitu antusias untuk menerima pengajaran-pengajaran Rasul Petrus atau Injil keselamatan. Nah, kita lihat ayat yang ke-42. Nah, setelah orang-orang ini mengalami paradigma baru, setelah orang-orang ini bertobat, Alkitab mengatakan seperti itu, mereka mulai bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, Alkitab lagi menjelaskan bahwa orang-orang yang telah mengalami paradigma baru ini, orang-orang yang telah memberikan dirinya dibaptis ini, satu tindakan yang mereka buat ialah mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara bahwa sekarang ini banyak orang yang ke gereja. Banyak orang yang setiap minggu mereka akan pergi ke gereja, mereka akan mendengar pengajaran-pengajaran
firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Bahkan pada malam ini juga mungkin ada beberapa orang yang saya mau mendengar Pastor Ferdi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin mereka berpikir saya pengen dengar, saya pengen belajar. Tapi kita lihat mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, sekarang ini pun orang-orang mengalami hal yang sama. Mereka juga mendengar pendeta berkhotbah, mereka juga pergi ke gereja untuk bernyanyi, bahkan mereka juga memecah roti. Nah, terjemahan memecah roti di sini memiliki pengertian bahwa mereka melakukan perjamuan kudus. Nah, di dalam kisah para rasul ini ada dua bentuk pemecahan roti. Pemecahan roti yang pertama mereka memecah roti untuk perjamuan kudus. Dan pemecahan roti yang kedua yang mereka lakukan, memecahkan roti dari rumah, adalah perjamuan kasih. Nah, sehingga ketika Alkitab berbicara tentang memecah roti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu, dia berbicara tentang perjamuan kudus dan dia berbicara tentang perjamuan kasih. Nah, kita lihat apa yang luar biasa yang terjadi dengan mereka sehingga mereka mampu melakukan itu. Orang-orang yang demikian, apalagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu, mereka dijumpai sebagai orang-orang yang memiliki kebiasaan pelit. Nah, saya masih ingat waktu saya kecil, kalau kita agak pelit gitu, maka orang bilang dasar Yahudi. Orang akan mengatakan seperti itu ke kita. Kalau kita agak pelit, karena apa? Sepertinya Yahudi itu identik dengan pelit. Sepertinya Yahudi itu identik dengan pelit. Nah, saya juga nggak mengerti kenapa sampai muncul ketika orang pelit kemudian mereka mulai dasar pelit Yahudi gitu loh. Nah, itu bagian dari masa kecil saya ketika hal-hal itu muncul. Nah, saya bilang untuk Bapak Ibu Saudara bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mengalami paradigma baru. Mereka adalah orang-orang yang memiliki perilaku baru. Nah, ternyata salah satu yang mereka kerjakan ketika mereka menerima perkataan firman Tuhan itu, maka mereka mulai mengambil tindakan berikutnya. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mulai tawar-menawar ketika kita mendengar suatu kebenaran firman Tuhan. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ketika kebenaran disampaikan, maka mereka akan mempergunakan rasionalisasi untuk menerjemahkan apa yang firman Tuhan itu sedang berbicarakan. Nah, tapi yang terjadi pada orang-orang pada jemaat mula-mula yaitu pada kisah para rasul ini, ketika mereka mendengar seruan pertobatan dari Rasul Petrus, maka yang terjadi ialah gini, mereka mulai terharu dengan luar biasa dan mereka mulai bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada waktu itu. Nah, kita juga seringkali mengalami keterharuan itu. Kita juga seringkali mengalami keterharuan ketika kita mendengar satu kebenaran firman Tuhan. Istilah orang Kristen begini, ketika kita tertemplak dengan satu kebenaran firman Tuhan, kita mulai ada penyesalan, kita mulai merasa bahwa kenapa sampai kita seperti begini, kenapa sampai kita seperti begitu. Tapi setelah itu kita mulai merasa bahwa itu sesuatu yang normal-normal aja sih. Dan tidak ada perubahan paradigma dan tidak akan ada perubahan perilaku. Karena apa? Bagi kita cuma berhenti pada terharu mendengar teguran atau templaan daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, sampai di situ kita berhenti sehingga tidak pernah ada sesuatu yang terjadi lebih lagi. Padahal seharusnya kalau kita tahu bahwa pertobatan membawa kita masuk pada kerajaan Tuhan. Pertobatan membuat kita menerima kuasa yang dari sorga. Alkitab bilang begini bahwa orang-orang yang bertobat adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menerima kuasa atau karunia Roh Kudus. Nah, ini yang seharusnya kita pikirkan. Bagaimana kita hanya cukup untuk mendengar firman Tuhan, kita tertemplak, kita terheran-heran dan kita merasa kita salah, kemudian kita tidak melakukan sesuatu. Nah, ini sangat berbeda. Makanya jemaat mula-mula mereka mengalami kemajuan, progres yang luar biasa. Nah, jemaat mula-mula seharusnya menjadi patron bagi gereja Tuhan saat-saat sekarang ini. Nah, banyak daripada gereja-gereja Tuhan saat-saat sekarang ini yang jumlahnya sekian ribu, sekian puluh ribu, bahkan mungkin 100,000, mungkin ratusan ribu. Tapi apa yang mereka kerjakan? Di antara mereka mungkin tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, ini yang saya bilang degradasi daripada nilai suatu persekutuan. Nah, kalau kita sekedar berkumpul dan tidak mengenal satu dengan yang lain, maka persekutuan apa yang kita sedang bangun? Kalau kita berkumpul kemudian saling tidak mengetahui satu dengan yang lain, saling tidak menyapa satu dengan yang lain, maka sebenarnya persekutuan apa yang sedang kita bangun? Nah, kita bilang untuk kita baca lanjutan. Saya akan lompat sedikit. Kisah para Rasul 2 ayat yang ke-46
dan ayat yang ke-47. Alkitab bilang begini, dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap hari di dalam bait Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, ini nilai, ini value yang mereka punya. Tadi saya katakan bahwa ada dua terjemahan pemecahan roti yang terjadi di Kisah Para Rasul. Ketika mereka berkumpul berdoa dan mereka memecahkan roti, artinya Alkitab sedang menjelaskan bahwa mereka melakukan perjamuan kudus. Tetapi ketika Alkitab bilang begini, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari di dalam bait Tuhan, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, kita juga sering melakukan itu. Kalau pendeta mengatakan seperti itu, oke, pendeta, kita juga melakukan itu. Kita juga sering melakukan perjamuan kasih di gereja kita. Bahkan mungkin hampir setiap hari kita melakukan itu. Tapi yang terjadi adalah orang-orang pada awal abad pertama itu, mereka melakukan dengan apa? Dengan tulus hati, dengan gembira. Yang terjadi pada saat-saat sekarang, saya sedikit mengkritisi gereja pada saat sekarang ini. Mereka akan membuat kelompok-kelompok tertentu. Orang-orang yang mendapat kehormatan akan mengambil makanan duluan. Orang-orang yang mendapat kehormatan akan bebas untuk menyentuh makanan apa yang dia mau sentuh. Tetapi orang-orang yang menjadi golongan kedua, ketiga dan seterusnya, orang-orang ini ketika menyentuh maka ada sedikit respon yang kurang enak. Dan seringkali hal ini membuat orang-orang ini menjadi kecewa. Nah, ini yang saya bilang, degradasi nilai daripada gereja atau kepercayaan kita sebagai gereja Tuhan mulai mengalami keterpurukan, mengalami pengikisan dari waktu ke waktu. Dan ini kita biarin seolah-olah tidak ada sesuatu yang berubah. Kita adalah orang-orang yang dibaptis. Mereka percaya akan perkataan firman Tuhan, mereka percaya apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Mereka mulai memberikan diri mereka untuk dibaptis. Ketika mereka bersepakat dengan firman Tuhan, mereka mulai memberikan dirinya dibaptis. Nah, ini yang saya bilang, perubahan atau pertobatan yang mereka punya adalah dimulai dari perubahan paradigma, perubahan mindset mereka, dan berujung pada perubahan perilaku mereka. Nah, seharusnya orang-orang yang telah mengalami baptisan, mereka harus mengerti bahwa baptisan bukan sekedar tanda bahwa mereka menjadi pengikut Kristus. Baptisan tidak sekedar tanda bahwa mereka menjadi anggota gereja, tapi baptisan lebih daripada itu. Baptisan adalah salah satu cara Tuhan yang manusia tidak bisa lakukan. Baptisan adalah salah satu cara di mana Tuhan mulai mematikan manusia daging kita dan mulai menghidupi manusia baru kita, yang Alkitab sebut sebagai ciptaan baru atau manusia baru. Nah, seringkali kita masuk sebagai orang-orang yang telah dibaptis, tapi kita tidak pernah mengalami kelahiran baru. Seringkali kita masuk dalam baptisan, tapi tidak pernah manusia baru kita hidupi dalam kehidupan kita. Nah, suatu ketika Nikodemus dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, kemudian dia tanya, "Guru, bagaimana supaya seseorang itu masuk kerajaan sorga?" Nah, kita lihat ayatnya. Ya, Yohanes pasal yang ketiga. Yesus menjawab kepada Nikodemus, dia bilang begini, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Dia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, kenapa sampai Yesus mengatakan seperti itu? Tuhan Yesus sedang berbicara bahwa daging tidak diperkenankan untuk melihat kerajaan Tuhan. Daging tidak diperkenankan untuk melihat kerajaan Allah. Daging sampai dengan saat ini tidak pernah diizinkan untuk melihat kemuliaan Tuhan dari waktu ke waktu. Oleh karenanya ketika Nikodemus tanya kepada Tuhan Yesus, dia bilang, "Yesus, bagaimana supaya dia bisa melihat kemuliaan Tuhan? Bagaimana dia dapat melihat kerajaan Tuhan?" Tuhan Yesus bilang sama Nikodemus, satu-satunya cara ialah dilahirkan kembali. Nah, si Nikodemus karena dia adalah seorang Farisi, dia ahli, kemudian dia merasa bingung dengan jawaban Tuhan Yesus. Nah, ini jawaban yang Tuhan Yesus jelaskan lagi kepada dia. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima dan yang keenam. Tadi saya katakan di awal bahwa begini, daging tidak pernah akan melihat kemuliaan Tuhan. Daging never see the kingdom of God. Daging tidak pernah akan melihat, flesh never see. Daging tidak pernah akan melihat kemuliaan daripada kerajaan. Kita lihat Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan.
Nah, ini yang menjadi penting. Karena apa? Alkitab bilang begini, daging akan melahirkan daging dan roh akan menghasilkan roh. Oleh karenanya setiap kemuliaan Tuhan itu hanya akan dinikmati oleh orang-orang yang telah mengalami baru, orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh air dan oleh roh. Kalau kita kepingin menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, seharusnya dari awal kita mulai berpikir, apakah saat-saat sekarang ini kita adalah orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Nah, saya katakan tadi di awal bahwa ketika Rasul Petrus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ketika dia berkhotbah, maka ada 3.000 orang yang memberikan diri dibaptis. Dan bukan berhenti pada situ aja, bukan berhenti di situ aja, tapi kita lihat lagi, setiap hari dalam pertemuan mereka, every single day, mereka ketika bertemu, ketika mereka mengadakan ibadah, setiap hari mereka berkumpul, Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa kepada mereka. Nah, ini yang saya bilang luar biasa sekali yang terjadi pada gereja mula-mula. Tolong Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang kedua, ayat yang ke-47. Sambil memuji Tuhan dan mereka disukai oleh semua orang, dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah, tadi saya bilang begini kan, bahwa gereja mula-mula bukan gereja yang dalam posisi aman-aman banget. Karena gereja yang mula-mula adalah gereja di mana orang tidak terlalu menyukai kekristenan. Gereja mula-mula adalah gereja yang sering kali mengalami tantangan. Mereka adalah orang-orang atau kumpulan orang-orang yang sering kali mengalami penolakan. Alkitab bilang begini, sambil memuji Tuhan dan mereka disukai oleh siapa? Oleh semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya sangat bertolak belakang dengan keadaan pada waktu itu. Keadaan pada waktu itu saya katakan bahwa tidak ada orang yang suka dengan kekristenan. Orang tidak mau tertarik dengan kekristenan. Bahkan Yesus yang menyampaikan kabar keselamatan aja pada waktu itu disalibkan. Bukti apa? Mereka ditolak. Paulus mulai mengkhianati, membunuh orang-orang Kristen. Kenapa sampai Saulus maksud saya? Saulus mulai melakukan tindakan-tindakan itu. Karena memang kekristenan pada waktu itu tidak disukai. Tapi karena orang-orang ini adalah orang-orang yang mengalami paradigma dan perubahan karakter baru. Orang-orang yang mampu dibaptis dalam pengertian mematikan kedagingan mereka dan menghidupi manusia baru. Maka mereka menjadi orang-orang yang disukai. Saya mau bilang begini, saya kasih ilustrasi gampang. Kalau saya dramatisir keadaan mereka, mungkin saya akan ceritakan begini. Pada waktu itu ketika orang tidak menyukai mereka, mereka akan mendatangi orang dengan senyum, mereka akan mengatakan apa kabar, mereka akan mengatakan, kamu lagi kesulitan apa, bolehkah saya menolong kamu dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi, orang-orang yang dalam kondisi kemarin adalah orang-orang yang berkarakter kikir, berkarakter pelit, berkarakter cuek. Kemudian ketika mereka mengalami pertobatan, maka yang terjadi mereka mengalami perubahan paradigma. Mindset mereka mulai berubah dan Alkitab bilang begini, perilaku mereka mulai berubah. Mereka mulai menjadi orang yang ringan tangan, mengulur tangan kepada orang lain. Mereka menjadi orang yang murah untuk bertutur sapa dan menjadikan mereka gini, orang yang ketika mereka hadir di mana-mana membuat suasana menjadi lebih baik. Nah, ini yang terjadi. Kenapa sampai gereja Tuhan sampai sekarang ini? Saya nggak tahu gereja kita mengalami kemajuan apa enggak. Boleh nanti jemaat, boleh pengerja semua akan menilai. Apakah kita menjadi gereja yang memang mengalami kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Saya sendiri sebagai salah satu pengerja di sini, saya juga mengevaluasi diri saya. Apakah saya berdampak positif bagi kepercayaan Tuhan atau jiwa-jiwa untuk kita di sini? Apakah saya sendiri berdampak positif untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk beribadah di tempat ini? Atau saya jauh lebih buruk dari yang lain. Nah, ini firman Tuhan ini saya sampaikan, saya pengen begini. Usia 12 tahun yang kita sekarang ini menjadi perenungan bagi kita untuk kita mulai mengevaluasi. Sebenarnya Tuhan mempercayakan kita untuk melakukan ini dalam posisi stuck seperti ini, atau Tuhan lagi mempercayakan banyak hal untuk kita mulai meningkatkan pelayanan kita menjadi lebih lagi dari waktu ke waktu. Nah, ini kita akan jawab sendiri. Setiap kita, baik kita secara gereja, secara organisasi, maupun setiap kita jemaat Tuhan sebagai gereja Tuhan, apakah kita mengalami kemajuan? Apakah kita mendapat kepercayaan yang lebih dari hari ke hari? Nah, kalau kita tidak mendapatkan kepercayaan yang lebih dari hari ke hari, berarti saya mau bilang bahwa sebenarnya kita adalah orang-orang Kristen
yang tidak mengalami hidup baru. Setiap anak-anak Tuhan yang mengalami hidup baru, mereka akan masuk dalam persekutuan. Alkitab bilang begini. Oke, saya akan ceritakan sedikit. Ketika orang-orang Israel, mereka menantikan pertolongan dari satu pribadi raja untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Mereka berharap mungkin akan muncul satu pribadi yang bisa memimpin mereka sebagai raja. Nah, ketika Yesus muncul pada waktu itu, mereka merasa bahwa mungkin Yesus ini akan menjadi raja yang menyelamatkan mereka, yang melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nah, ketika mereka mengharapkan menunggukan hal seperti itu, kemudian Tuhan Yesus membuat satu statement yang sebenarnya sangat bertolak belakang dengan harapan mereka. Nah, kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Kita lihat Markus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Mereka di saat mereka menanti-nantikan pertolongan, barangkali muncul seorang raja atau seorang panglima yang luar biasa yang mengalahkan kerajaan Romawi sehingga Israel terbebas dari penjajahan, maka mereka menjumpai satu jawaban yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Tuhan Yesus bilang begini, kata Tuhan Yesus kepada mereka, waktunya telah genap atau waktunya telah siap bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobat dan percayalah kepada Injil. Nah, ayat ini dia sedang berbicara ketika bangsa Israel sedang menantikan pertolongan daripada satu pribadi raja atau panglima yang bisa melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Kemudian mereka menjumpai statement dari Tuhan Yesus bahwa apa? Waktunya telah genap sekarang ini bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat dan bertobat. Percayalah kepada Injil. Nah, kenapa sampai Tuhan Yesus menjelaskan ini? Tuhan Yesus lagi berbicara bahwa satu kerajaan akan melepaskan kalian dari segala perbudakan, segala penjajahan. Kerajaan ini adalah kerajaan yang dimana mereka sendiri tidak mengerti. Seringkali kita tidak mengerti banget apa yang sebenarnya firman Tuhan sedang berbicara kepada kita. Nah, ketika bangsa Israel membutuhkan satu pribadi yang lain, yang muncul adalah Tuhan Yesus bilang bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobat dan percaya kepada Injil. Nah, artinya apa? Pertobatan membuat kita melihat apa? Kerajaan Tuhan itu. Pertobatan dan percaya kepada Injil membuat kita melihat kerajaan Elohim atau Alkitab menyatakan kerajaan Allah. Nah, kalau kita kepingin melihat kerajaan Elohim atau Alkitab melihat kerajaan Allah itu, maka seharusnya kita mengambil tindakan apa? Bertobat dan percaya kepada Injil. Kalau kita mau melihat kerajaan Allah itu terjadi dalam kehidupan kita, maka bertobat dan percaya kepada Injil. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus menjadi kebiasaan kita dalam perenungan kita. Kita lihat satu lagi. Kisah Rasul yang kedua. Ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Nah, kalau kita melayani kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, kita ada di mana saja tanpa karunia Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Saya mau bilang jujur bahwa kita melayani dalam kekuatan yang sangat miskin. Kita bisa melayani dengan keuangan yang sangat besar, tapi ketika kita melayani tanpa karunia Roh Kudus bekerja di sana, maka kita sedang melayani dengan kekuatan yang sangat minim. Karunia Roh Kudus atau the kingdom of God yang tadi Tuhan Yesus katakan itu dimulai dari apa? Bertobat dan memberikan diri baptis. Tuhan Yesus bilang apa? Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, ini dua hal. Satu, Kisah Para Rasul mencatat seperti itu, dan yang berikut adalah Markus pasal 1 ayat yang ke-15. Oleh karenanya saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara, waktunya bagi kita menjadi waktunya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, mulai sadar bahwa sebenarnya baptisan itu membuat kita menjadi pribadi yang berbeda. Baptisan bukan membuat kita menjadi orang Kristen biasa, tapi lebih daripada itu, baptisan membuat kita mengalami kematian kedagingan. Saya akan bacakan satu ayat untuk Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 6 ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Nah, saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus dikuburkan, maka pada saat itu jasmani Yesus yang dikuburkan.
Alkitab bilang waktu kita dibaptis, maka dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, ini yang Alkitab bilang sebagai ciptaan baru. Ini yang Alkitab sebut sebagai apa? Ciptaan baru. Oke, saya akan buktikan untuk Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kalau kita katakan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus, tapi kita masih memiliki paradigma lama sebelum kita bertobat, kita masih memiliki perilaku lama sebelum kita bertobat atau kita dibaptis, maka seharusnya ciptaan baru apa yang kita punya? Seharusnya ciptaan baru apa yang ada pada kita. Nah, kalau hal ini terus terjadi dalam kehidupan kita, saya khawatir nantinya satu waktu kita menjadi orang-orang yang akan kecewa dengan Tuhan. Kalau hal ini berkelanjutan terus dengan kita, maka satu waktu kita akan bisa merasa bahwa pelayanan yang kita buat, kehidupan yang ada dalam kehidupan kita, seharusnya kehidupan yang tanpa Tuhan menyertai kita, tanpa Tuhan memberkati kita. Nah, banyak anak-anak Tuhan mengalami kekecewaan. Banyak anak-anak Tuhan mengalami apa? Persungutan. Mereka merasa gini, kelihatannya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan jauh lebih terhormat ketimbang mereka. Nah, saya mau bilang bahwa ketika kita tidak mengalami hidup baru, ketika kita tidak mengalami ciptaan baru dalam kehidupan kita, ketika kita tidak pernah mengalami kematian daging kita dan menghidupi manusia baru kita, maka yang Alkitab bilang kerajaan Tuhan atau kerajaan Allah sudah dekat, itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang Alkitab sebut dengan karunia yang menyertai atau karunia Roh Kudus tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu Alkitab banyak mencatat tentang kita. Saya akan akhiri dengan beberapa ayat. Alkitab bilang kita begini, kamu adalah garam dunia. Nah, kita lihat Alkitab bilang begini, Tuhan itu dia memposisikan anak-anak Tuhan, dia memposisikan kita yang telah dibaptis sebagai terang dunia. Nah, ayat ini diperuntukkan kepada siapa? Orang yang mengalami pertobatan, orang yang menerima perkataan firman Tuhan, orang yang dibaptis, dan seharusnya orang yang telah mematikan kedagingannya, dan orang yang hidup dalam sebagai ciptaan baru. Dia bilang begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak. Nah, kalau kita menjadi orang Kristen, Tuhan bilang sama kita, kamu adalah garam, kamu harus terus menjadi garam. Nah, saya bicarakan untuk Bapak Ibu, sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara bahwa kebiasaan orang Israel ketika mereka berbicara tentang garam, maka bukan garam konvensional seperti sekarang ini, bukan garam yodium atau garam-garam batu seperti itu, tapi mereka mempergunakan batu yang mengandung kadar garam. Batu yang mengandung kadar garam, ketika mereka mau mengambil garam, maka batu itu dicelup ke dalam air, kemudian kadar garamnya mulai keluar, air garam itu dipakai untuk menggarami masakan atau menggarami sesuatu. Nah, pada satu ketika garam itu terus-terusan dipakai, dikeluarkan garamnya, maka pada satu posisi batu itu tidak menjadi garam lagi. Nah, ketika batu itu tidak menjadi garam lagi, maka batu itu dibuang. Batu yang mengandung garam tadinya kemudian tidak mengandung garam, kemudian dibuang. Nah, ini yang Alkitab sebut sebagai ketika garam itu menjadi tawar. Artinya ketika batu itu tidak mengandung garam lagi, maka batu itu akan dibuang dan diinjak-injak. Nah, tidak sekedar itu aja. Ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa sebenarnya kita juga bukan dalam posisi yang terlalu aman-aman amat. Sebenarnya kita bukan dalam posisi yang terlalu tenang-tenang saja tanpa harus melakukan sesuatu. Nah, seringkali kita merasa bahwa kemurahan Tuhan itu luar biasa, kebaikan Tuhan itu luar biasa, pengampunan Tuhan luar biasa. Saya setuju sekali dengan hal seperti itu. Tapi kita tahu bahwa Tuhan punya aturan dan Dia sendiri buat aturan bukan untuk Dia langgar. Walaupun seringkali manusia melanggar itu. Saya akan bacakan satu ayat atau dua ayat lagi dan saya akan akhiri khotbah saya. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Sebab itu ambillah talenta daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi setiap orang yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya.
Saya bacakan Lukas pasal 13 lagi. Lukas pasal 13 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul lagi tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berubah, jika tidak tebanglah dia. Nah, ini percontohan, inilah contoh-contoh yang diberikan kepada kita. Kalau kita menjadi orang-orang yang tidak berdampak, kita menjadi orang-orang yang tidak berguna bagi kerajaan, Alkitab mencatat pertama, kita akan dibuang dan diinjak-injak. Yang kedua, Tuhan akan mengambil apapun juga yang ada daripada kita. Yang ketiga, Tuhan bilang, kalau pohon ara itu tidak berbuah lagi, tebanglah dia dan buanglah. Saya akhiri khotbah saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat ulang tahun buat GBI Tidar Blessing Surabaya yang ke-12 tahun. Saya percaya 12 tahun Tuhan sudah menyertai. Tahun-tahun berikutnya Tuhan akan lebih dahsyat menyertai. Katakan amin. Happy birthday. Happy birthday. Oh, happy birthday to you. Semua sama-sama dengan sukacita. Semua katakan happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilin, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun ke-12 untuk GBI Tidar Blessing dengan Gembala Sidang Pendeta Matius Marsohir dari Ketua Umum BPH GBI. Shalom saudaraku, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun baik bagi gembala maupun jemaat untuk Gereja BT Indonesia yang saudara gembalakan dan tertanam sebagai jemaat. Saya berdoa supaya gereja Anda makin lama makin bertumbuh, banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Mari kita hidup dalam doa pujian penyembahan yang penuh dengan semangat, minta Roh Kudus mengurapi kita, selalu sehati, karena dalam kesehatian ada berkat dan mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Saya juga mendorong agar jemaat saudara mulai merintis gereja-gereja yang baru. Mungkin dimulai dari kelompok-kelompok sel yang baru yang ada, sehingga akhirnya gereja ini makin bertumbuh dan bertambah. Nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi selamat ulang tahun, biarlah nama Kristus selalu kita tinggikan. Amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Teguh Pilanjaya dari Gereja Kristen Jawi Wetan, GKJW Jemaat Bangkalan, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-12 untuk Gereja GBI Tidar Blessing yang ke-12. Kiranya kasih Tuhan semakin memampukan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Matius Sohir, juga jemaat Tuhan. Kiranya semakin bertambah usia, semakin bertambah juga berkat-berkat Tuhan, semakin menuai banyak jiwa. Sekali lagi, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sidang jemaat GBI
Tidar Blessing yang dikasihi Tuhan. Tak terasa 12 tahun sudah gereja kita ada, dengan penuh perjuangan dan penuh pergumulan. Akhirnya juga seperti kita ada, ini pun karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu saat ini saya, keluarga dan seluruh jemaat mengucapkan selamat hari jadi ke-12 dari Gereja Bethel Indonesia Tidar Blessing, dengan satu harapan bahwa tahun mendatang adalah tahun semakin kita mengenal Tuhan. Tahun pengenalan kepada Tuhan dengan baik, karena orang yang mengenal Tuhan pasti menjadi kuat dan dapat bertindak dengan luar biasa. Daniel 11 ayat 32b berkata, tetapi umat yang mengenal Allah, dia akan menjadi kuat dan tetap bertindak. Saya punya bahasa yang lain berkata, wei turen susente semin hikangcian sise. Jadi orang yang mengenal Tuhan, mengenal Allah, bergaul dengan Tuhan sebagai jemaatnya, ya, dia akan menjadi kuat dan tetap bertindak untuk menuntaskan imamat agung Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang melayani sebagai imam-imam dan amanatnya akan terselesaikan dengan sempurna. Tuhan berkati. Selamat Dirgahayu GBI Tidar Blessing. God bless you all. Shalom. Dalam kesempatan malam hari ini saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-12 untuk GBI Tidar Blessing. Sungguh satu bilangan yang menunjukkan kualitas daripada bagaimana GBI Tidar Blessing disertai oleh Tuhan. Dan saya mendapatkan ayat kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Ayub 5 ayat 9 sebagai doa saya secara pribadi. Dikatakan ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Rancangan Tuhan atas Tidar Blessing sungguh luar biasa. Saya berdoa bagi para pengerja, gembala sidang, kesatuan roh ada di dalam GBI Tidar Blessing, sehingga di dalam menjalani apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam gereja akhir zaman ini, untuk mempersiapkan umat Tuhan menjadi gereja yang layak di hadapan hadirat Tuhan. Di tengah situasi pandemi sekalipun tidak pernah berhenti untuk memberitakan kabar baik. Dan Tuhan katakan dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Selamat ulang tahun, happy birthday. Tuhan memberkati kita semua. Saya selaku Gembala Jemaat Bethani Godok dengan seluruh keluarga besar saya dan jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Gereja Bethel Indonesia Tidar Blessing. Untuk seluruh jemaat dari Bapak Gembala, diaken, diakones, seluruh pelayan Tuhan dan para jemaat. Dan biarlah semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan, disertai roh takut akan Tuhan, dan selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya mengucapkan sekali lagi selamat hari ulang tahun, selamat melayani, Tuhan memberkati dan sukses berhasil di dalam pengurapan Tuhan semakin luar biasa. Amin. Saya Donita Timo. Saya percaya kita sudah bersahabat, bahkan bisa menganggap sebagai keluarga, terutama keluarga di dalam Tuhan. Mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-12. Wow, 12 tanda pemuritan, 12 tanda akhir balik, tanda menuju pada kedewasaan. Dan itulah menjadi iman saya. Saya mendoakan sungguh-sungguh kepada seluruh penggembalaan yang ada, Pak Ahmad dan teman-teman yang ada, rekan-rekan penatua yang ada, bahkan seluruh staf penggembalaan, teman-teman pelayanan, tentu saja seluruh jemaat GBI Tidar Blessing. Anda makin dewasa, dimuridkan dengan benar, sebab pemuritan yang benar membawa kita pada arah kedewasaan yang benar.
Blessing adalah sebuah kata yang luar biasa bagi kita. Saya percaya bahwa tujuan dari Tuhan memberkati kita adalah supaya kita tetap menjadi berkat di mana saja kita berada. Oleh sebab itu, jadi dewasa, dimuridkan sungguh-sungguh. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga besar GBI Tidar Surabaya. Hari ini, puji Tuhan, ini adalah hari anniversary. Saya dari Jakarta, Timothy Parikuan, mengucapkan Happy Anniversary buat keluarga GBI Tidar Surabaya. Biarlah pertumbuhan jemaat semakin lama semakin kuat dan bernyalanya. Maju terus di dalam Tuhan dan lihatlah terang Tuhan terbit atas Anda semua. Tuhan memberkati, panjang umur buat keluarga besar GBI Tidar Surabaya. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Amin. Mengangkat hidupku dari jurang dosa, dengan darah-Mu Kau hapus dosaku. Diriku ditebus menjadi milik-Mu. Pengorbanan-Mu Tuhan tak tergantikan, tak terukur besarnya kasih-Mu, tulusnya cinta-Mu di dalam hidupku. Ku mau menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, persembahkan seluruh hidupku yang terbaik ku berikan padamu, melayani-Mu seumur hidupku. Kau ulur tangan-Mu untuk gapai diriku, mengangkat hidupku dari jurang dosa. Dengan darah-Mu Kau hapus dosaku. Diriku ditebus menjadi milik-Mu. Pengorbanan-Mu Tuhan
Shalom. Ya, tetap stay tune di ibadah online kali ini. Kenapa saudara? Karena kita mau bagi-bagi hadiah. Hadiahnya apaan tuh? Uang tunai sebesar jutaan rupiah totalnya. Waduh, Haleluya. Keren banget emang. Iya. Tapi sebelum dapat hadiahnya, kalau yang mengikuti dan berjemaat di ibadah GBI Tidar Blessing pasti tahu banget pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan, benar nggak? Oh jelas, pertanyaannya nggak mungkin tidak seputar dari GBI Tidar Blessing. Yes. Kalau mengaku jemaat Tidar Blessing yang ciamik, pasti bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi gimana sih caranya supaya bisa ikutan kuis ini Kak Tika? Aduh, gampang banget. Yang pertama, saudara ikut live chat di YouTube ini, di tayangan ini. Sekarang nih, langsung. Langsung ya. dong. Jawabannya langsung live chat ya. Bukan komen ya, saudara, tapi di live chatnya. Setiap kali pertanyaan kita lontarkan, langsung nih rebutan ya. Rebutan untuk menjawab, dan jawaban yang paling pertama kali itu yang kita pilih. Dan yang paling pertama kali dan tentunya yang paling benar dong ya. Lalu setelah itu pengumuman pemenang akan kita sampaikan di ibadah online hari Minggu. Pada minggu besok Bener. tanggal 15 November itu ya? Betul banget. Oke, jadi kalau kita jawab dulu di live chat, Yes. nanti diumumkan. Jangan-jangan kita menang dapat uang tunai. Lumayan ya, di masa Lumayan. pandemi berkat terus melimpah. GBI Tidar Blessing luar biasa memang. Oke, gak usah lama-lama Kak Tika. Siap. Langsung pertanyaan yang pertama. Bapak Ibu Saudara semua sudah siap ya? Yes. Pertanyaan yang pertama apa Kak Tika? Ready ya. Semuanya ready di live Ya. chatnya. Yang pertama, tanggal ulang tahun Gereja GBI Tidar Blessing. Wah, ini harus lengkap ya. Iya betul. Ya, harus lengkap ya. Tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal, Nah, bulan, dan tahun. Harus lengkap. Oke. Oke, bisa ya Bapak Ibu? Tanggal ulang tahun GBI Tidar Blessing yang Yes. lengkap. Langsung Sudah ketik. jawab? Oh kayaknya udah ada yang jawab ini di bawah ini. Oh iya ya, lumayan. Iya. Yang kedua ini, gampang banget. Kapan? Kalau tadi ulang tahun, tanggal pindah ke gedung yang baru. Kapan tanggal pindah ke gedung yang baru? Dari di mana jalan, ke mana itu? Di jalan yang dulu kan gedung Doros, Oh. terus ke Tidar ini. Yes. Berapa tanggalnya? Tanggal lengkap ya, tanggal, bulan, dan tahun. Harusnya sih nggak lupa karena barusan. Iya. Gampang banget kan? Langsung jawab. Oke, langsung ketik ya, rebutan nih. Oke, jangan khawatir, masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga, berapa kali jumlah ibadah hari Minggu sebelum pandemi? Oh, Gampang banget. gampang dong. Iya. Kalau 3 saya kali bisa ya. ikutan ini menang ini aku. Iya ini bisa menang juga, ini. saya juga. Oh, iya, sering pelayanan. Berapa jumlah agenda ibadah hari Minggu? Heeh. Oh. Berapa kali ibadah Berapa sebelum ya? pandemi? Sebelum pandemi ini ya. Saking lamanya ini tapi. Bener banget loh ya, udah hampir mau Natal loh kita. Gak kerasa ini pandemi udah Tuhan. Kita pengen ketemu lagi sama jemaat Tenang, bareng. badai akan cepat berlalu. Yes, amin. Wah, sudah ada yang jawab nih. Wah, Iya, cepet banget. Seru. Iya. Ayo cepetan, jangan ada yang ketinggalan. Iya. Langsung ya, pertanyaan yang keempat ya. Pertanyaan Langsung, keempat cus. ini. Siap-siap pertanyaan yang keempat ini. Gampang karena barusan kita denger ya. Itu tema firman. Khotbah tadi barusan. Apa itu temanya? Gampang deh. Tema firman, yang ngikutin dari awal sampai akhir pasti ngerti. Tema firmannya tadi nih, apaan tuh? Tanya apa ayo. Ya. Gampang itu kan disebutin sudah. Pasti gampang. Oke, Oke. bisa ya Bapak Ibu? Wah, sudah kelihatan nih, mulai udah ada nih. agak sengit ini ya. Oh, iya. Apakah Saingan ada mulai perselisihan? sengit nih. Oke, satu orang satu hadiah ya. Satu orang satu hadiah Satu ya orang satu saudara. hadiah. Jadi kalau yang sudah jawab dan pastikan jawaban itu benar. Nanti kalau jawab lagi dengan orang yang sama itu nggak di ini ya. Nggak Berarti dinilai kalau ya. perlu satu rumah semua buka HP-nya. Betul, iya betul. Jadi banyak anak banyak rezeki. Semua anaknya pegang Iya. handphone. Ayo. Iya. Saya belum punya anak, nggak bisa dong punya rezeki. Next Kak Tika, nomor 5. Next. Oke, yang kelima adalah di mana alamat gereja GBI Tidar Blessing.
Yang pasti bukan Kedung Doro. Bukan dong. Namanya aja sudah kita Tidar udah Blessing. Kita kan udah punya rumah baru nih, Iya. tempat baru. Gampang ya kan? banget. Ayo. Jalan plus nomornya dan kotanya lebih tepatnya Oke. ya. Jalan, kecamatan enggak? Kecamatan boleh ya, kecamatan kode pos. Juga. Alamat gereja GBI Tidar Blessing yang sekarang ya Bapak Ibu, Yes, jangan yang di sekarang. Kedung Doro. Oke, masih lanjut atau sudah sih ini pertanyaannya? Masih banyak. Ternyata masih banyak Bapak Ibu. Jangan Ayo. khawatir. Jangan khawatir, jawab aja. Kalau lihat apa tadi pertanyaannya apa aja, jawabannya sudah tahu, langsung jawab. Langsung jawab. Langsung pertanyaan selanjutnya. Yes. Wah, ini menegangkan. Kayaknya biasanya ini hanya yang ikutan ini yang bisa jawab ini. Iya. Nama koordinator Komsel Tidar Blessing. Wow, udah mulai rada susah nih ya. Nama koordinator Komsel Tidar Blessing. Komsel di Tidar Blessing kan namanya Family Blessing. Yes. Koordinatornya siapa? Koordinatornya ya. Koordinator keseluruhan ya, Yes. bukan gembala ya. Betul, beda Siap. lagi tuh. Beda lagi ya. Nama koordinatornya siapa? Kalau nggak tahu ya ampun. Ya ampun. Ikutan Komsel berarti. Biasanya terakhir hari Senin seingat saya. Kalau sekarang pandemi ya saya kurang tahu. Mungkin pastinya. kalau nggak tahu bisa telepon gereja. Oke, langsung telepon gereja. oh, Ya, telepon siapa gereja. ya, siapa ya? Memastikan, Pak saya mau dapat uang tunai soalnya. Cepetan Pak, cepetan. Ya, gitu ya. Oke. Ini yang Oke. ketujuh. Yang ketujuh nih, pertanyaan yang ketujuh. Sebutkan nama ketua Youth. Goca. Oh nama ketua Goca, ya ke Goca itu apa ya? Goca tuh apa ya? Nggak tahu sih Goca tuh apa ya. Nama ketuanya siapa? Oke. Oke. Nama ketua Goca yang apa ini? Youth apa yang kids ini? Yang gimana ya? Yang youth ya? Oh yang youth Yang ya, youth nama dong. ketua Goca yang youth. Yang youth. Siapa ya? Seingat saya tuh orangnya itu ciri-cirinya ganteng. Waduh. Yang kedua berwibawa. Waduh. Nah kalau Bapak Ibu tahu siapa orangnya langsung jawab di bawah ya. Gitu Dijawab ya. gitu ya. Ya, gampang untuk dapat uang tunai itu gampang banget di masa pandemi ini. Gampang banget karena kita anak-anaknya Tuhan jadi gampang banget dapat berkatnya. Katakan amin. Amin. Waduh. Oke, lanjut. Next deh. Sekarang kalau tadi nama koordinator yang youth, sekarang yang nama koordinator sekolah minggu. Ayo adik-adik yang sekolah minggu ikutan jawab. Siapa ini namanya kakak siapa ya Kakak koordinator siapa ini ya? Yang suka Gampang ya. nongol. Iya. Ya. Yang suka ayo semuanya nyembah Tuhan anak-anak. Ya gitu deh. Iya, Kayaknya tuh gitu-gitu. Ayo semua nyembah lebih lagi. Nah itu koordinatornya yang sekolah minggu itu. Ciri khas banget loh. Ciri khas banget. Ya bisa dijawab ya. Langsung jawab Oh. saudara, langsung jawab. Ya terlihat ada yang jawab ini. Oh, apakah benar ya? Saya nggak yakin ini. Di bawah ini benar. Nanti deh diumumin di hari Minggu. Oke. Next deh. Masih ada. Masih ada Oh, dong masih ada Bapak Ibu. pertanyaannya. Jangan khawatir. Masih ada. Yang ke-9. Kapan sih terakhir kali kita itu ibadah offline? Kapan terakhir kali? Tentunya ini harus lengkap juga loh ya. Tanggal, bulan, tahun. Terakhir kali kita ibadah offline sebelum kita online nih. Kapan ya? Kapan? Kapan ya? Ini masih tanggal ya? Kapan? Belum ditanya khotbah terakhir itu apa? Belum. Oke. Kapan ya terakhir kali ibadah offline di gereja secara langsung ya? Bulan apa ya kayaknya? Maret mungkin ya? Mungkin ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Apakah bisa dimakan? Iya. Next. Iya. Masih Oke. ada? Masih ada dong. Sisa ya 130 pertanyaan Waduh, Bapak Ibu. Panjang dong Pak. Iya soalnya nanti kita dapat fee-nya tambahan. Oh nanti. gitu ya, Nah, gitu iya. ya. Biasa Iya, MC, biasa. MC yang mahal itu kayak kita. Betul ini. mahal Iya, ya. betul. Tuh. Nggak pakai cash Pak, nggak pakai. cash, Langsung iya. cek. Langsung. Ya, mengandung cekcok Pak ya. Tadi saya sudah dikasih tahu Bapak Gembala Sab 2M. 2M. Makasih Mas. Oke, selanjutnya pertanyaannya Bapak Ibu. Sebutkan
2 ayat aja Wah. yang tadi dikotbahkan. Sip. Aduh banyak kan tadi ayatnya, nah ini cuma disebutkan 2 ayat. Pakai tulisannya enggak? Atau ayatnya aja? Pakai tulisannya dong. Pakai tulisannya, supaya ayatnya apa? lengkap. Ya Oke. kan? Gampang kan? Ayo yang merasa nggak tahu tadi, ayo lupa ya bisa di back mungkin ya di YouTube ini. Di back yang panjang mungkin 5 Iya. menit, 10 menit yang Kalau lalu. zaman sekarang bisa di back ya Bisa Pak. di Zaman back. dahulu dicatat Iya, ya. Oke. Oke. Gampang ya. Apakah sudah habis ini pertanyaan? Belum dong. Kita itu 12 tahun, so ada 12 pertanyaan. Seperti murid Yesus ya. Siap. 12. Tapi jangan ada satu pertanyaan yang pengkhianat, bukan ya? bukan ya, bukan. Iya, tidak ada satu pertanyaan yang hangus ya. Ya, tidak ada. 12 pertanyaan akan kita berikan. Oh ini ya pemenangnya ya. Bapak siapa? Oh kelihatan enggak kelihatan saya. Oh, enggak Nggak kelihatan lah Pak. Pak tolong Pak. Udah. Next aja deh. Oke, next. Nah, yang ke-11, saudara. Wah, ini kalau benar-benar jemaat yang ikutan, setia, rajin, tertanam pasti ngerti banget. Berapa jumlah komsel gereja GBI Tidar Blessing? Wah, berapa jumlah komsel? Komselnya tadi apa namanya? Family Blessing. Jadi berapa jumlah Family Blessing di gereja GBI Tidar Blessing? Apa ya? Coba dihitung. Yang pertama. Banyak kayaknya ribuan kayaknya Pak ya. Yang pertama itu namanya Tidak. Aduh. Kalau saya sebutkan saya yang dapat hadiah, nggak jadi Bapak Ibu, jangan ya. Oke, gampang banget jumlah komsel Family Blessing. Betul. Nah, pertanyaannya sudah bisa dijawab Bapak Ibu, langsung udah gak apa-apa, rebutan udah, nggak apa-apa. Biasa kita bagi-bagi berkat mah gitu ya. Siapa tahu ibadah online selanjutnya ada berkat lagi, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Pasti dong. Pasti, siap-siap. Terus pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir, Pamungkas. Mungkin bisa jadi Terakhir ini hadiahnya paling gede mungkin Bang Tunai. Enggak Bapak Ibu, saya juga kurang Kita tahu. yang paling gede hadiahnya Pak. Oke, pertanyaan yang terakhir. Bapak Ibu siap ya? Siap. Ini pertanyaan terakhir. Habis ini sudah enggak ada lagi ya. Tapi ada berkat yang menanti Bapak Ibu Saudara. Amin. Selain dari ibadah online ini ada berkat yang menanti. Apa itu? Tunggu tanggal mainnya. Oke. Yang terakhir pertanyaannya ini ya. Sebutkan kalau tadi sudah jumlah komselnya berapa ya, kalau sudah yakin. Yang terakhir ini sebutkan nama gembala komselnya yang ada. Nama gembala komsel Family Blessing siapa aja. Sebutkan tadi 2 aja ya. Sebutkan 2 aja. 2 aja namanya. Mungkin kalau tadi jawabannya mungkin 10 ya, tetap 2 aja. Ya. Yang pasti nggak mungkin komsel FB cuma 1, nggak mungkin, pasti ada banyak. Lebih. Tapi karena kita kasih kemurahan, karena kita menerima kemurahan, kita juga kasih kemurahan 2 saja. 2 aja. Nama gembala komsel Family Blessing. Sudah? Yes. Sudah dijawab? Iya. Oke. Iya. Agak garing sepertinya. Saya nggak tahu berapa yang lagi nonton live sekarang. Ya ampun. Jutaan Pak, jutaan dong. Oke, gitu oke. ya. Jadi udah pertanyaannya. Udah 12 pertanyaan sudah dijawab saudara, dan hadiahnya bisa diambil di gereja GBI Tidar Blessing. Oh gitu. Ya. Pengumumannya Tapi pengumumannya hari adalah Minggu. di hari Minggu. Ibadah online hari Minggu. Hari Minggu dong, Oh. tanggal 15 November. Nah. Jadi tetap ikutin ibadah online hari Minggu besok supaya tahu nih pemenangnya siapa gitu kan. Habis gitu kalau tahu, oh saya menang, langsung datang ambil uang tunainya di gereja GBI Tidar Blessing. Apakah ada biaya admin? Nggak Oh ada. nggak ada Pak, Nggak ada. nggak ya? ada. Oh, nggak ada. Gitu. Tenang. Nggak ada, Hadiahnya nggak ada potongan. full. Oke. Iya, terus ada tambahan lagi loh, Ada ternyata tambahan. Iya. hadiahnya adalah nggak cuma uang tunai nih, plus sembako. Ya ampun, tahu gitu saya nggak jadi MC Kak Iya, Tika. kalau gitu saya Saya pegang ikutan. handphone, saya ikutan. Ya nggak apa-apa lah, kita memberkati. Temanya kan, rahasia ya tadi Nah, ya. temanya jangan disebut Iya, Pak, jangan nanti disebut. dijawab Pak. Dijawab ya. Iya dong. Ya, pokoknya ada berkat-berkatnya. Betul. Namanya aja GBI Tidar Blessing. Betul, Nah, blessing.
Udah artinya namanya kan ya udah berkat. mengandung berkat ya. Oh. Good. Oke, sampai sini aja. Sampai di sini aja kuisnya. Oke, dan terima kasih buat partisipasinya. Boleh mengikuti ibadah online Gereja GBI Tidar Blessing. Terus ikutin ibadah-ibadah selanjutnya. Saudara pasti diberkati, saudara pasti menerima keajaiban daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat seluruh rangkaian acara yang Tuhan sudah berkati semuanya. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima, kami percaya apa yang sudah kami dengar hari ini boleh memberkati kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk kami boleh bertumbuh secara rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di ulang tahunnya yang ke-12 ini Tuhan, kami percaya jemaat GBI Tidar Blessing makin hari makin diberkati, makin hari makin luar biasa, makin dewasa di dalam rohaninya Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih perayaan yang sudah Tuhan berkati. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah tolong kami dulu dan ke depan kami percaya Tuhan juga tolong kami semua. Berkati jemaat GBI Tidar Blessing dimanapun berada saat ini Tuhan, kami percaya. Kalau saat ini ada yang sakit, dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuh, pulih, diberkati jasmani dan rohaninya, diberkati keluarganya, diberkati rumah tangganya, diberkatilah semua yang dikerjakannya. Kami percaya sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sampai hari ini, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati jemaat GBI Tidar Blessing dimanapun mereka berada. Walaupun kondisi sulit pandemi, kami percaya berkat Tuhan tetap tercurah. Berkat Tuhan tetap tercurah dari tempat ini, kami melepaskan berkat. Di dalam nama Yesus kami percaya dengan bertambahnya usianya GBI Tidar Blessing makin hari makin jadi berkat. Makin hari makin jadi berkat buat sesamanya. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah memberkati jemaat GBI Tidar Blessing. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan kami boleh melayani di jemaat GBI Tidar Blessing. Saudaraku yang kasih Tuhan, angkat tangan saudara semua dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan, semua katakan sama-sama, amin.